Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua diberi kesehatan dan perasaan yang selalu bahagia. Kalau ada di antara kalian yang sakit, semoga kalian cepat sembuh. Video ini Ibu buat pertama kalinya sebagai bentuk media layanan bimbingan konseling. Kali ini adalah layanan informasi. Kira-kira kita mau bahas apa ya? Oke, kali ini Ibu akan membahas tentang satu hal penting di kehidupan kita, tapi kadang kita suka anggap remeh. Apa itu? Ya, cara mengatur waktu atau manajemen waktu. Nah, selama ini gimana cara kalian dalam mengatur waktu? Apakah kalian tipe yang suka bikin agenda harian atau tipe yang spontan dalam beraktivitas sehari-hari? Biasanya itu balik lagi ke diri kalian masing-masing. Nah, manajemen waktu itu adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang. Dan itu sangat penting karena apabila dalam mengatur waktu dengan baik, kita bisa dapat lebih efektif untuk mencapai tujuan hidup kita. Siapa yang di awal pandemi dan ada peraturan sekolah dari rumah itu rasanya happy banget. Sama ya, semuanya kayaknya happy, termasuk juga ibu. Karena ngerasa selama ini kita selalu disibukkan dengan berbagai aktivitas di luar. Kemudian ketika ada peraturan sekolah dari rumah, kerja dari rumah, itu rasanya ini adalah kesempatan kita untuk mengistirahatkan tubuh kita dari berbagai aktivitas luar. Tapi kita nggak nyangka ternyata pandemi ini sampai selama ini. Dan akhirnya muncullah tantangan, muncullah perubahan hidup kita yang baru. Kaitannya dengan manajemen waktu, kalian sebagai pelajar biasanya sebelum pandemi itu kegiatannya sudah terjadwal. Paling tidak sudah ada jadwal sekolah, misalnya dari pagi sampai siang. Kemudian lanjut lagi ada yang lanjut ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya misalnya ekskul sekolah, les atau kursus, atau juga ada yang ikut komunitas, ada yang ikut klub olahraga dan lain hal. Biasanya kalian sebagai pelajar itu saking semangatnya biasanya itu semuanya diikutin nih karena kalian kan waktunya untuk mengeksplorasi, jadinya kalian semangat nih ikut semuanya. Tapi akhirnya keluhan kalian adalah biasanya kalian akhirnya telat makan, bahkan lupa makan, kemudian kurang istirahat karena saking sibuknya kegiatan sekolah, intrasekolah, ekskul, kemudian pas pulang ke rumah waktunya untuk istirahat, kalian harus mengerjakan tugas atau PR dari guru. Biasanya akhirnya kalian kurang istirahat dan kemudian sakit. Nah, memasuki pandemi yang sudah kita lewati selama 6 bulan lebih, siapa yang merasa kalau waktu yang kita lewati kemarin-kemarin itu rasanya tidak berarti? Maksudnya, oh ternyata sadar-sadar, oh udah 6 bulan ya kita ngelewati ini, kira-kira apa yang sudah kita lakukan? Memang sudah banyak kita lakukan, tapi apakah itu bermanfaat? Apakah selama ini efektif? Nah, sebenarnya itu adalah tantangan bagi kalian. Kalian sudah melewati berbagai macam proses. Misalnya di awal sekolah dari rumah, kalian proses adaptasi pembelajaran online, pembelajaran daring. Sampai akhirnya kalian mulai terbiasa pembelajaran daring, akhirnya kalian bisa ulangan via online, kemudian kenaikan kelas via online, dan sekarang kalian sudah duduk di kelas 11 dan itu merupakan proses panjang yang sudah kalian lewati. Sama sebenarnya dengan sekolah seperti biasanya, sekolah dari rumah itu memang tetap sesuai jadwal, Senin sampai Jumat, dimulai dari jam 7 sampai jam 11.30. Tapi sayangnya walaupun begitu, masih ada di antara kalian yang sering telat absen. Kenapa? Nah, balik lagi ke diri kalian masing-masing. Hanya kalian yang tahu jawabannya. Mungkin salah satunya tidak bisa mengatur waktu dengan baik, masih belum bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, kalau dulu sebelum sekolah
dari rumah pas sekolah biasanya kalau kalian telat datang itu sudah ada protokolnya, misalnya telat datang akan dikasih sanksi. Tapi kalau sekarang kalau telat absen malahan siswa tersebut yang dicari-cari oleh guru. Kemudian guru akan melaporkan ke wali kelas. Kemudian wali kelas yang sedang mengajar di kelas lain mungkin itu akan mengecek kalian mana nih gitu kan, maksudnya sampai nyarinya via telepon ke kalian, ke orang tua kalian mungkin yang sedang kerja. Itu termasuk apa? Itu termasuk hambatan dalam proses pembelajaran. Sebenarnya kendala atau hambatan tentang pembelajaran daring itu bukan hanya tentang kalian yang terlambat absen, tapi ada juga kendala lainnya, yaitu misalnya gadget, sinyal, kemudian tentang listrik. Misalnya ada mati lampu atau mati listrik di rumah kalian atau di tempat guru kalian. Oke, tapi bagaimanapun kendala itu, kalian harus tetap berkegiatan sekolah dari rumah. Nah, bagaimana cara kalian agar tetap bisa beraktivitas di rumah dengan nyaman dan tetap semangat belajar di rumahnya? Ini ada sedikit tips dari Ibu. Ini ada beberapa tips mudah agar kalian bisa menjalankan aktivitas pembelajaran di rumah dengan nyaman dan kalian juga tetap bisa mengembangkan potensi dari diri kalian masing-masing selama kalian di rumah. Yang pertama tipsnya adalah sebelum kalian pembelajaran online tetap harus mempersiapkan diri kalian sama seperti kalian sebelum berangkat ke sekolah seperti biasanya. Yang pertama mandi, kemudian sarapan, kemudian yang ketiga siapkan semua perlengkapan pembelajaran kamu di depan meja. Jadi insya Allah kalian bisa lebih semangat dalam menerima pembelajaran. Kemudian yang kedua, catat kalau ada tugas dari guru, kapan waktu batas pengumpulannya. Tips yang ketiga, setelah pembelajaran online, kalian harus mengistirahatkan diri kalian dulu dari gadget. Mata kalian harus diistirahatkan dulu nih dari gadget. Kalian bisa sholat zuhur dulu, makan siang dulu, kemudian mungkin ada yang tidur siang lagi, silahkan. Kemudian yang tips keempat, lanjut lagi, kalian bisa mencicil tugas kalian atau kalian bisa mencicil belajar sendiri di rumah. Tips yang kelima dan yang paling penting, kalian harus selalu komitmen dengan hal-hal yang tadi di atas. Karena kalau kalian sudah terbiasa dengan komitmen, kalian akan merasa gampang dan merasa waktu kalian gampang cara mengatur waktu kalian dan bermanfaat. Nah, selain pembelajaran, kalian selama di rumah aja mungkin untuk mengurangi rasa bosan, kalian bisa mengeksplorasi diri kalian. Ada yang suka olahraga, silakan jadwalin olahraga kalian, tambah jadwal olahraga kalian. Ada yang suka berkebun, silakan. Ada yang suka misalnya dengan IT, silakan utak-atik programnya. Ada yang suka nonton, ada yang suka baca buku, atau ada yang suka nulis, ada yang suka menggambar. Silakan eksplorasi sebanyak mungkin selama kalian ada di rumah. Karena selama kalian ada di rumah dan kalian bisa mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat, insya Allah ke depannya kalian sudah dapat menentukan tujuan hidup kalian. Nah, satu tips tambahan dari Ibu, kalian bisa juga bikin challenge untuk diri kalian, bikin tantangan tersendiri untuk diri kalian. Misalnya nih, yang perempuan suka skincarean nih kan, misalnya bikin tantangan untuk diri kalian. Kalian selama di rumah aja mungkin bisa bikin kulit kalian mulus dengan kalian rajin skincarean. Atau yang suka olahraga atau yang pengen badannya lebih sehat atau lebih atletis, yang laki-laki misalnya, bikin challenge ke diri kalian. Mungkin dalam 1 bulan badan saya harus lebih berbentuk misalnya. Biasanya kalau ada challenge,
kita bisa lebih semangat untuk komitmen, ya kan? Sekian penjelasan dari Ibu kali ini, semoga bermanfaat dan kalian dapat terapkan di kehidupan kalian sehari-hari agar pelan-pelan kalian dapat belajar tentang manajemen waktu agar nantinya terbiasa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan mencapai tujuan kalian. Nah, penutup dari Ibu, tetap minimalisir kalian untuk pergi keluar dan berjalan bersama teman-teman. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, kalaupun ada, tetap pakai masker dan tetap jaga jarak agar kasus pandemi ini, kasus COVID ini menurun karena kita enaknya beraktivitas seperti biasanya. Nah, sekian dari Ibu. Nanti kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Kira-kira kalau ada saran, boleh saran tema mau dibuatin video pembahasan tentang apa. Silakan kalian ketik di komen di e-learning kalian. Oke, sampai jumpa lagi. Dah. Assalamualaikum.